Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Paket Tracer dan kali ini kita akan bahas basic switch and device configuration. Jadi ya ini udah jalan 3 menit. Oke, jadi oh ya, perkenalkan nama saya Zivaldo Fabindranata dengan nomor NIM 71020006008 dari Universitas Kristen Duta Wacana. Jadi kali ini kita akan ngulangin semuanya dari awal, dari yang kemarin. Saya kira sih seperti itu karena ya objektifnya di sini untuk configure hostname dan IP address, lalu limit access to device configuration, use ios command to save the running configuration, configure two host device with IP addresses, verify connectivity between the two PC and device. Oke, jadi kita harus memastikan ya, configure the devices to fulfill the requirements below. As a recently hired LAN technician, your network manager asks you to demonstrate your ability to configure a small LAN. Jadi kita teknisi barusan dipekerjakan. Oke, pertama ini sebenarnya saya tadi udah nyoba buka ya seperti ini ya. Sudah masuk command prompt tapi nggak apa-apa. Kita awal-awal diajarin masang konsol, guys. Diajarin masang konsol. Seperti ini ya. Konsol kabel pertama kita pasang, setelah itu kita masuk terminal. Keluar. Sebelumnya saya coba gak keluar. Oke. Kita masuk switch. Pertama kita enable dulu. Iya. Pertama kita enable. Setelah kita enable, apa yang bisa kita lakukan di sini? Apakah saya bisa ganti nama? Untuk ganti nama, saya akan perlu masuk ke config terminal. Yes, masuk ke config terminal. Lalu kita bisa masuk hostname. Host kita ganti dengan nama bukan yang ada di sini tapi yang ada di sini. Ini dia. Siapa namanya? Untuk server 1 kita masukkan kelas A. Kelas A config ya. Perfect. Lalu kita di sini perintahnya name class A and class B switch. Oke, kita namain satu-satu aja atau ya kita namain satu-satu dulu aja. Config masih di config, lalu yang ini sama juga terminal. Masuk ke terminal, kita oke, kita enter, lalu kita enable, lalu kita config. Oke, ini translating karena saya salah pencet, jadi waktunya akan lama. Kita tutup dulu aja. Kita masuk ke sini lagi. Kita bisa lihat di sini untuk password. Kita suruh masukin password, oke? Kita masuk lagi yang sama. Lalu kita password maybe no. Ini ada di sini kah? Username VTP VLAN. Kita akan ke enable sudah belum? Wah, incomplete command. VLAN nol. VLAN nol. Unrecognized command. Line. Ya, ada line. Oke, line. Lalu kita line konsol 0.
sudah masuk, bener ya. Lalu kita ke password, R4xe3. Oh, ini kasih spasi ya. 4xe3. Oke, login. Access class, database default, exact timeout, exit, flow, control, history, login, enable password checking, no, parity password, speed. Oke, udah gak ada, kita exit. Lalu kita tanda tanya lagi. Untuk masuk ke kita perlu kasih emotd nggak? Oh iya, kita perlu kasih emotd. Jadi daripada kelamaan dan kebingungan, kita akan cek ke materi sebelumnya. Yang ini. Ya. Oke, kita udah kasih nama, sudah. Lalu dia password. Oke. Mana ya untuk masukin passwordnya? Kita disuruh masukkan password. Jadi ada komen dari awal sampai akhir. Jawabannya itu sebenarnya ada nggak ada di sini. Di sini nih ya. Jadi kita harus namain sama ini line PW. What do you mean PW? Line PW password. Well, passwordnya di dalam sana. Jadi kita langsung ke sini aja. Kita cek lagi. Ini udah dalam config. Kita interface VLAN 1. Oke, udah dinyalain. Kita jangan lupa kasih passwordnya. Password lagi. Salah ya. Ini masalahnya tuh di password ya. Jadi akan aku coba cari di sebelum-sebelumnya. Ini kalau nggak salah ya. Iya, ini dia. Jadi setelah dia enable, terus config hostname, kasih nama hostname, line console 0, password let me in, login, terus kita exit dulu. Config line console 0, masuk ke line, lalu paham. Jadi dia harus masuk ke kabelnya yang tadi ya kan. Tadi kan kabelnya dimasukin ada kita klik dari 2 3 berapa langsung ke konsol. Jadi kita habis ini ke konsol. Udah masuk konsolnya, ke line-nya. Lalu kita enable password. Yang dimana passwordnya adalah, oke, ini kita tutup dulu. Kita bisa lihat
passwordnya ada di sini. Ya, ini dia passwordnya. Enable password. Kita samain aja R4XE3. Udah. Lalu enable secret. Enable secret. Kita C4 aja. C4 aja. Oke, lalu enter. Udah masuk. Setelah itu kita masih di config, kita banner MOTD. Lalu kita minta yang di sini. Untuk banner MOTD-nya oke, kita nyampah aja. Nyampah, tolong banner. Message of the day, tolong. Message of the day ya. Tolong message of the day. Nggak ada. Kita cek di Word satunya kalau gitu. Yang gantung mana? Ini ya. Cari aja, harusnya ada. Authorized personal. Ini dia. Authorized access only. Configure MOTD. Allow. Copy. Paste. Tidak bisa. Paste. Oh, bisa. Lalu kita kasih $. Lalu setelah dikasih $, ya, ini dia. Nah, ini dia, $. Lalu kita enter. Lalu service password tab encryption. Lalu kita exit. Lalu kita copy ya, oke. Oke, udah selesai. Kita exit coba. Lalu kita coba passwordnya tadi. Passwordnya apa? Kita masuk dengan R4XE3. Ya, masuk ke kelas ke kelas A atau A. Lalu kita enable dengan password C4 aja. Masuk. Itu secret passwordnya. Sebenarnya tadi enable passwordnya kita samain sama yang ini, cuman kayak kemarin. Same thing happens. Oke, kalau gitu kita exit lagi, exit. Udah keluar ini. Kita coba masukin ya. Oke, keluar. Lalu kita ke student 2. Waduh. Ya. Switch, namanya masih switch. Oke. Berarti kita dari awal lagi sama seperti ini. Kita enable, lalu config T. Yes. Lalu kita host name-nya ini ya, delik ya, dia sembunyi ya. Host name-nya class B ini. Lalu kita kembali ke sini lagi. Kita cek lagi di sini. Setelah kita kasih host name, kita masuk line con 0. Lalu kita password. Kita kasih password yang dimana passwordnya adalah ini, kita gini nanti.
Iya. Passwordnya adalah R4XE3. Ya, saya harap benar ya. Login, terus enable password. C4 aja. Ya, ya udahlah, kayaknya gitu. Tuh, bingung, ribet emang ini. Ribet ininya maksudnya. Ribet passwordnya lah. Kok malah jadi mikirin itu, bingung kan? Oke, kita secret langsung. Lalu kita samain aja C4 aja. Gentle enable secret. Line. Oke, satu aja. Oke, lalu kita oke, udah dirubah lagi. Terus kita enable secretnya C4 aja. Lalu kita masukkan banner MOTD. Sama, kita kasih ini. Lalu kita paste karena nggak bisa Ctrl V. Lalu kita ini lagi. Lalu enter. Setelah itu service password encryption. Lalu exit. Oke, kita coba dengan R4X E3 udah masuk. Lalu kita enable dengan password C4 aja. C4 aja. Oke, kita exit lagi, kita keluar. Udah selesai settingnya. Sekarang we might need to set up. Udah encrypt all clear text ya. Configure an appropriate message of the day. Udah selesai. Kita bisa cek lagi dengan cara terminal. Kita akan masuk ke kita R4XE3. Kita what kind of command? Show, coba show show what? Show nggak ada di sini, berarti kita harus enable kali ya, dengan password C4 4 aja. Oke. Kita show lagi. Show. Aduh, kan kepencet how jadinya. Oke, gitu kita keluar dulu, pindah yang satunya sekalian kita coba cek. R4XE3 udah lumayan biasa. Kita enable lalu C4 aja. Lalu kita show. Tanda tanya, apa yang bisa di-show di sini adalah running config. Show running config. Oke, no IP address. Masih no IP address ya. Kita akan set IP addressnya setelah ini. Line 0 bener 0 sampai 15. Oh, udah habis. Oke, coba show startup config. Startup config is not present. Oh iya, jangan lupa copy itu.
copy running start config show start config. Oke, jadi ini udah di copy, dipindah ya, sama aja. Kita saya mau cek juga yang ada di student 1 apakah sebenarnya ya. Show start. Oh, udah masuk. Kurang setting IP aja. Jangan lupa setting IP, komennya juga harus diingat, tapi ya kita lanjut lewat sini aja. Karena kayaknya lebih gampang lewat sini kalau lihatnya. Apa lewat sini? Sudah encrypt, configure an appropriate message of the day, sudah. Configure addressing table. Pengalamatan, addressing apa sih? Mengenakan baju. Aduh. Kita ke yang implement. Oke. Kita akan ngulangin yang IP. Iya. Ini dia, ini IP-nya, ini MAC address, if I'm not wrong, the name should be. Kita ke sini. Oke. Kita udah di dalam, kita configure terminal. Configure terminal. Lalu kita interface VLAN 1. Ya kan, interface. Coba tanda tanya. Kemana ini enaknya? Fast Ethernet mungkin ya. VLAN aja lah. Ya, VLAN 1, lalu kita kasih IP address. Lalu di sini IP address-nya berapa untuk switch yang pertama, yaitu kelas A. IP address-nya kelas A di sini adalah 10 100. Lalu langsung disambung dengan 255.255.255.0. Kalau kita kasih no shutdown, lalu exit. Ya. Lalu kita ke sudah, lalu kita ke student 2 ke terminal. Oke. Sama ya komennya ya. Oke, kita ke kelas B sekarang. Kita masuk configure terminal lagi. Lalu kita ke interface VLAN 1. Lalu kita ke IP address 10 10 10 10 10 10 150 apa ya? Oh ya, 150 150. Lalu 255. Oke, setelah itu kita lanjut ke no shutdown. Oke, berubah setup. Lalu kita exit. Copy RS. Oh, exit lagi. Copy R R R
Ya. Ya. Satunya mana tadi? Oh, lot sini. Satunya lot sini. Kita exit dulu. Oke, copy RS. Oke, IP-nya udah di set ya berarti ya. Coba kita IP. Oke, mungkin di ininya, tapi gak apa-apa. Jadi kita cek lagi sudah sampai mana kita. Oke, kita set student 1 ke 10, 4. Kita set student 1 ke 4. Lalu kita set student 2 ke 5. Oke, seperti ini. Apakah ada yang kurang? Kita sudah kasih IP address. Verify. Oke, sekarang kita ping 10, 100. Wah, berhasil pingnya. Lalu kita ping ke, coba kita ping ke semua aja ya. 10, 50. Salah. Ping 10, 150. Harusnya lost dulu, request timeout sekali, RTO, baru masuk lagi. Oke, masuk semua. Kita ping ke student 2 sekarang. 10, 5. Aduh. Ya. Langsung masuk ya. Tanpa loss. Ya, 0% loss. Sekarang kita coba dari student 2. Ping 10, 4. Oke, sekarang jadi 100. Ini pasti kenanya timeout dulu, lalu lagi, tapi 50. Bam. Oke. Ya, sudah bisa ping. Save your configuration, verify connectivity between all device. Oke, kita cek coba sudah benar. FTY. Oh, FTY line 0. Jadi V line. Ini VTY ya, bukan FTY. VTY. Ada yang ketinggalan tapi sisanya successful. Correct. Jadi kita harus cari ini. Ini di mana ini? Basic security configuration. Oke, mungkin ada yang ketinggalan. Saya bisa latihan lagi, tapi sepenuhnya seperti itu. Kini kita tutup. Saya bilang kita tutup ya. Lalu kita sudahi saja sampai di sini saja. Apakah ada lagi? Check result your progress. Your new requirement. Oke. Sampai di situ saja. Jika ada pertanyaan boleh langsung komen di bawah di comment section down below, atau
bisa DM Instagram gue, bisa DM Instagram saya, dan kalau misalnya ada saran atau apapun bisa komen di bawah, pokoknya komennya boleh di komen. Like jika Anda suka dan dislike jika Anda tidak suka. Jangan lupa subscribe dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Bye-bye.